Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang proses-proses pembentukan kata dari bentuk dasar ke kata. Sebelumnya Anda sudah menyaksikan, saya kira harus sudah menyaksikan video tentang leksem dan leksikologi serta kaitannya dengan morfologi. Nah, kita akan memberi catatan dulu ya. Jadi ini kalau Anda meneliti linguistik atau mengkaji linguistik seperti ini, terutama yang struktural, Anda harus paham bahwa ya kita belajar tentang status suatu bentuk dan hubungannya dengan bentuk lain. Status itu pasti akan berhubungan dengan bentuk lain. Jadi masalah arti itu belakangan dan hanya menjadi alat bantu analisis. Jadi Anda tidak perlu mendasarkan diri pada arti, karena satu bentuk saja, satu bentuk bahasa itu bisa saja maknanya lain, artinya lain, bisa saja mempunyai fungsi yang berbeda-beda walaupun bentuknya sama. Seperti dulu ya. Jadi Anda perlu mendasarkan pada status dan hubungan. Berikutnya, Anda perlu memahami beberapa istilah, yakni ada dua ya, morfem dasar dan bentuk dasar. Ini dua hal yang berbeda. Ya, kita ambil contoh kata yang diamati itu PBSI. Kata yang diamati itu PBSI. Jadi ini merupakan singkatan ya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dannya tidak ikut ya, jadi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Ini disingkat dengan PBSI. Nah, dari PBSI itu, dari kata-kata Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu, kita melihat bahwa didik bahasa dan sastra serta Indonesia adalah morfem-morfem dasar dari bentuk dasar ya. Ini morfem-morfem dasar semua. Didik bahasa, sastra, dan Indonesia ini morfem dasar semua dari bentuk dasar pendidikan bahasa, sastra, dan Indonesia. Jadi didik merupakan morfem dasar dari bentuk dasar pendidikan, bahasa merupakan bentuk dasar dari morfem dasar bahasa, dan Indonesia sastra dan seterusnya. Indonesia merupakan morfem dasar dari bentuk dasar Indonesia dalam konteks ya, kesemuanya ini dalam konteks membentuk kata PBSI. Jadi bukan dalam konteks lain, konteksnya membentuk kata PBSI. Jadi kita fokuskan pada kata PBSI ini. Ya, dalam konteks ini didik merupakan morfem dasar dari bentuk dasar pendidikan. Bahasa merupakan morfem dasar dari bentuk dasar bahasa. Sastra merupakan morfem dasar dari bentuk dasar sastra, dan Indonesia merupakan morfem dasar dari bentuk dasar Indonesia dalam rangka bersama-sama membentuk kata PBSI. Sampai sini dulu, silakan direnungkan dulu. Anda bisa hentikan video ini dulu, lalu mencoba untuk memahami analogi ini, memahami logika ini. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, didik itu seperti yang saya bahas tadi, morfem dasar sekaligus bentuk dasar pendidikan pada kata pendidikan. Nah, sedangkan pendidikan bahasa sastra Indonesia adalah bentuk dasar dari kata PBSI. Nah, bahasa merupakan morfem dasar sekaligus bentuk dasar dari bahasa. Sastra merupakan bentuk dasar sekaligus bentuk dasar dari sastra. Indonesia merupakan bentuk dasar sekaligus bentuk dasar dari Indonesia. Nah, kita lanjut ya. Anda coba pahami dulu logika tadi. Kok bisa begitu ya Pak? Kok bahasa menjadi sastra bahasa ya? Nah, kita akan belajar tentang proses-proses morfologis itu seperti apa. Kan sudah diberitahu dari awal kuliah bahwa morfem itu abstrak ya. Leksem juga abstrak. Morfem itu abstrak. Jadi ada realisasinya. Nah, realisasinya itu pada kata.
ya. Ada morfem yang bisa langsung menjadi kata, ada morfem yang perlu bentuk lain untuk menjadi kata. Jadi tidak semua morfem punya kedudukan yang sama. Yang pertama, proses morfologis yang terjadi adalah derivasi kosong. Lalu kita nanti akan mengenal afiksasi, reduplikasi, pengkritikan, pemajemukan, dan abreviasi atau penyingkatan. Nah, kita akan membahas satu persatu dan mulai kita akan mengenal proses-proses morfologis ini. Yang pertama adalah derivasi kosong. Tadi ada kata bahasa sastra Indonesia, morfem itu menjadi kata-kata yang sama dengan morfemnya. Itu dinamakan dengan derivasi kosong atau derivasi zero. Ya, ini intinya adalah ada yang datang kalau dari pindah dari satu bentuk ke bentuk lain, tapi tidak mengubah apa-apa. Jadi yang berubah itu statusnya. Status apa? Morfem ya, morfem yang jenisnya dasar dan bebas. Jadi morfem yang bisa derivasi zero ini atau derivasi kosong ini harus morfem yang dasar dan bebas ya, untuk menjadi kata. Jadi tidak ada perubahan apapun. Morfem dasar ini abstraknya menjadi kata. Realisasi yang lebih konkret dari morfem adalah kata. Baik, morfem dasar baik menjadi baik. Juang bukan morfem dasar ya. Jadi juang morfem dasar, tapi bukan morfem dasar yang bebas. Jadi ini tidak betul. Jadi tidak gunakan karena juang morfem dasar tetapi terikat ya. Kalau bebas dan terikat saya kira Anda sudah paham ya, itu ada yang bebas dan ada yang terikat. Jadi ada morfem dasar yang bebas dan ada morfem dasar yang terikat. Yang bisa menjadi kata adalah morfem dasar yang bebas. Nah, kemudian yang kedua kita mengenal namanya afiksasi. Afiksasi nama lainnya itu pengimbuhan kalau di sekolah. Kalau Anda di kampus yang dibicarakan adalah afiksasi. Dari kata afiks jadi imbuh, imbuhan ya. Model afiksasi tadi pengimbuhan. Jadi kalau di sekolah namanya imbuhan. Nanti kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya, kita akan bahas ini tentang afiksasi. Afiksasi itu proses pembentukan morfem dasar menjadi atau bentuk dasar menjadi kata dengan bantuan afiks. Jadi ada dua ya, bisa morfem dasar atau bentuk dasar menjadi kata dengan bantuan afiks ya, karena afiksasi adalah bagaimana afiks atau imbuhan ini bisa melekat ke bentuk yang lain. Nah, morfem dasarnya ini skemanya seperti ini. Jadi morfem dasar ditambah afiks untuk menjadi kata. Ada morfem dasar baik ya. Jika ditambah afiks jadi memperbaiki. Ada juga morfem dasar tadi yang kita bahas yang pertama tadi, juang. Karena dia tidak bebas, dia perlu afiks. Itu bisa berjuang. Jadi berjuang menjadi sebuah kata. Sampai di sini paham? Jadi afiksasi adalah proses pelekatan atau proses pengimbuhan dari afiks menjadi kata yang baru. Kalau baik kan satu kata, memperbaiki kata yang baru. Baik itu kata yang dasar, memperbaiki kata yang enggak dasar, yang kompleks. Juang ini morfem dasar, tapi dia tidak bisa berstatus sebagai kata, baru menjadi kata setelah diberi imbuhan ber. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Kita kemudian nomor 3 kita mengenal reduplikasi. Kalau Anda suka menduplikat kunci rumah atau kunci motor, maka duplikasi itu sama saja ya. Duplikasi berarti penggandaan. Baik digandakan bunyi atau bentuk bahasa. Jadi proses ini adalah proses pembentukan kata
ya. Jadi bagaimana membentuk kata baru dari morfem dasar atau bentuk dasar dengan cara menduplikat atau menggandakan. Jadi membentuk kata baru kalau di sini ya, kata baru morfem dasar plus duplikatnya untuk menjadi kata. Contohnya baik tadi ditambahi baik, jadi diduplikat, digandakan. Baik itu jadi dua, baik baik. Baik ini satu kata, baik baik juga satu kata. Jadi bukan dua kata ya, kalau baik baik itu satu tetap dianggap satu kata. Cuma beda bentuknya. Jadi bentuknya adalah bentuk yang telah mengalami reduplikasi. Kemudian ada sayur yang diduplikat bunyinya jadi mayur. Kemudian jadi sayur mayur. Sayur satu kata, sayur mayur satu kata. Karena sayur itu bisa menjadi kata sendiri toh, bisa menjadi kata tanpa harus ada imbuhan atau tanpa harus duplikasi. Sayur itu adalah morfem dasar yang bebas. Tapi dengan dia direduplikasi, dengan dia digandakan, maka menjadi kata baru, namanya sayur mayur. Oke, lanjut ya. Anda sudah paham, berarti ini penggandaan. Jadi tetap semuanya prosesnya adalah membentuk satu kata, karena kita morfologi hanya membahas bagaimana membentuk kata. Katanya cuma satu, jadi hasilnya tetap akan satu kata, bukan dua kata, bukan tiga kata, satu kata. Kita kemudian mengenal namanya yang keempat, kita mengenal namanya pengkritikan atau kritisasi. Kritik itu adalah partikel. Partikel itu apa ya? Partikel itu adalah benda atau bentuk yang tidak besar, mungkin satu atau dua suku kata saja, tapi dia bebas bisa melekat kemana saja. Ya nggak bebas-bebas banget sih ya, tapi paling tidak dia melekat ke bentuk-bentuk tertentu tanpa dia tapi dia punya peran yang sangat dominan dalam pembentukan kata. Nah, ini mirip afiks. Bedanya kalau kritik itu punya makna lesikal, kalau afiks tidak punya makna lesikal. Kalau tadi Anda lihat afiks atau imbuhan tidak punya makna lesikal, sedangkan ini punya makna lesikal. Tentang makna lesikal Anda bisa belajar di video leksikologi atau leksem. Jadi kalau ini pembentukan kata, berarti pembentukan satu kata bukan dua kata menjadi kata. Jadi morfem dasar ditambah kritik menjadi kata yang baru. Ambil ditambahi kritikku, kunya ada di depan, jadi ku ambil. Ku ambil bukan dua kata, tapi ini satu kata. Jadi tidak benar kalau ku ambil itu dua kata, tapi satu kata. Kemudian ada pacar. Pacar itu satu kata, ditambahinya pacarnya menjadi satu kata juga. Hanya di sini adalah kritik. Oke, jadi membentukkan kata bisa dengan pengkritikan. Lanjut ya, kita sekarang mengenal pemajemukan. Ini mirip frasa atau mirip frase, tetapi bukan frase karena maknanya satu. Jadi artinya satu, bukan dua arti tapi satu arti. Maka disebut dengan kata majemuk. Seringkali disebut dengan kata majemuk. Ya, majemuk itu berarti banyak. Kata majemuk kok banyak? Enggak banyak. Statusnya kata, tetapi dibentuk dari dua kata atau dua bentuk dasar atau dua morfem dasar, maka menjadi sebuah kata. Ya, ini ada skemanya, morfem dasar plus morfem dasar menjadi kata. Jadi satu kata. Jadi contohnya jati diri. Jati diri ini jati satu morfem, diri satu morfem, membentuk satu kata tersendiri namanya jati diri. Jadi jati diri adalah kata majemuk. Memang ada spasinya, tapi memang kata majemuk itu cirinya adalah
mirip rasa, tetapi maknanya satu, ya. Kemudian ada sakit hati, sakit plus hati, jadi sakit hati. Bukan di sini maknanya metaforis ya. Jadi sakit hati itu bukan dua kata, dua arti, sakit dan hati bukan, tapi satu makna. Ini maknanya adalah kecewa. Jadi artinya itu cuma satu, tapi bentuknya itu ada dua. Nah, jadi ini namanya kata majmu. Ada banyak kata majmu. Ada banyak sekali ya, misalnya matahari, ya. Kemudian dibentuk itu kok seperti kata digabung ya, memang mungkin karena kebiasaan ya. Tapi ada lagi kata kambing hitam misalnya ya, itu kata majmu, kambing dan hitam, tapi kan satu makna, bukan kambing yang berwarna hitam, tapi orang yang dianggap salah itu namanya kambing hitam. Meja hijau ya, mereka di meja hijaukan oleh polisi. Meja hijau di situ satu kata, meskipun bentuknya dua kata, karena maknanya cuma satu. Di meja hijau kan artinya di penjara, diadili. Nah, oke ya, kita yang kelima, kita mengenal namanya abreviasi. Abreviasi disebut juga dengan penyingkatan. Ini kelima atau bukan, apa yang terakhir ya? Oke ya, tidak masalah. Penyingkatan. Jadi bagaimana menyingkat bentuk-bentuk dasar menjadi kata, jadi menjadi satu kata, bukan dua kata atau tiga kata. Tadi PPSI tadi adalah contoh yang sangat konkret tentang abreviasi. Abreviasi banyak macamnya, tapi tidak akan kita bahas video kali ini, tapi video selanjutnya. Jadi bentuk dasar plus bentuk dasar plus bentuk dasar menjadi kata. Jadi bukan dari morfem ya. Kebanyakan abreviasi tidak dari morfem, banyak dari bentuk dasar. Nah, bentuk dasar juga dari morfem sebenarnya. Nah, ada kata BPJS, mungkin Anda sudah sangat ingat. BPJS mungkin seperti asuransi ya, tapi kalau di bahasa gaul itu ada budget pas-pasan jiwa sosialita. Nah, kalau kita perhatikan pada kata ini, BPJS ini, ada pas-pasan ini adalah dibentuk dari reduplikasi plus sufiks an atau imbuhan an, akhiran an. Jadi ada bentuk dasar. Jadi pas-pasan ini membentuk satu kata yang pas-pasan budget jiwa sosialita berdasarkan BPJS. Jadi BPJS itu satu kata, bukan empat kata ya. Memang bentuknya dari empat kata, tapi dijadikan satu, namanya BPJS. Toh juga orang juga mungkin sudah lupa kepanjangan BPJS itu apa. Saya yakin tidak semua orang ingat ya BPJS kepanjangannya apa. Atau nama partai P3 gitu misalnya. Kepanjangannya apa orang udah lupa mungkin. Maknanya satu. Ya, meskipun partainya itu. Buktinya apa? P3 itu bentuknya seperti itu, Partai Persatuan Pembangunan, tapi namanya ke apa? Enggak ada hubungannya sebenarnya ya. Apalagi warna hijau itu enggak ada hubungannya. Ya itulah namanya dunia sosial itu seperti itu. Makan gaji buta ya, disingkat magabut ya, atau gabut kadang-kadang ya, gabut. Nah, ini juga contoh abreviasi. Jadi yang diambil suku katanya. Kalau ini adalah huruf depannya, BPJS itu huruf depannya saja. Kalau ini yang diambil adalah suku kata terdepannya. Ya, bukan magabu ya, magabutnya kalau bukan magabu Pak, ya suka-suka orang mau bahasa itu ya suka-suka yang menuturkan. Nah, kita kan tugasnya cuma merekam dan menganalisisnya saja. Nah, jadi itu yang terakhir ya. Tadi sudah mulai paham ya apa bedanya morfem dasar dan bentuk dasar. Ini penting sekali pemahaman ini. Mungkin nanti dengan skema gambar mungkin diafiksasi akan sangat kelihatan apa yang disebut dengan bentuk dasar dan apa yang disebut dengan morfem dasar. Ya, cukup sekian. Mohon maaf menunggu lama. Terima kasih. Tetap semangat. Jangan terlalu banyak mengeluh ya.
Saya juga banyak hal yang bisa saya keluhkan, tapi ngapain saya keluhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.